Racikan Berita 1. Kalau misalkan darurat ya Pak ya, minimal bagian foto-foto. Nakoda. Oh, ada juga nih. Ya, awas video. Ya, kapling lah. Itu patung-patung yang nanti rencana akan diuruk kedua oleh perusahaan. Kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya pasti ada 5 meter. Sudah masuk 9. Ini 10 ada ya? Ya sekitar 15. Ya kita memang memaksakan diri untuk datang ke lokasi ini karena kezoliman sangat nyata terjadi dan masih terjadi dan akan terus terjadi, dan ini harus kita lawan. Siapa yang harus melawan? Rakyat bersama-sama. Jadi saya berharap dengan nanti kita menyiarkan apa yang kita suarakan di sini, itu rakyat paham apa yang terjadi, kezoliman seperti apa yang terjadi di sini. Karena kalau kita bicara kepada pemerintah, justru pemerintah menjadi salah satu pelaku utama kezoliman ini. Pelaku utama. Kita berharap DPR itu tersandra. Kita berharap konglomerat, ya memang mereka sudah biasa melakukan kezoliman seperti ini. Maka tinggal harapan kita kepada rakyat. Oleh sebab itu, datang ke lokasi untuk melihat langsung dan bisa disaksikan ini pengurukan terjadi. Ada rumah yang hampir tenggelam ya. Tenggelam diuruk oleh tanah dan batu dan sebagainya itu. Ini nyata begitu. Dan padahal ini belum tentu harga udah beres ya. Belum, ada juga yang belum dibayar. Ada yang dibayar ini kantor polisi. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kezoliman rezim yang terjadi pada bulan September yang lalu di Rempang. Bulan September 2023. Itu aparat negara, polisi, tentara itu represif kepada rakyat. Mereka memperlakukan rakyat seperti penjajah, orang-orang jajahan. Ini sama juga seperti ini. Berarti mereka bertindak sebagai penjajah dong ya? Mereka penjajah. Kalau memperlakukan rakyat sebagai orang jajahan, ya, maka mereka sebagai penjajah. Betul, dan pimpinan penjajahnya itu namanya Joko Widodo. Ini Gubernur Jenderalnya. Kenapa? Karena dialah yang menerbitkan status proyek ini sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini dengan status PSN itu mendapat banyak status istimewa. Termasuk pemerintah itu misalnya mempercepat pembebasan lahan, penerbitan izin, tapi juga menggunakan alat negara, ASN, polisi, tentara, dan yang lain-lain. Preman. Ya, preman itu saya kira jangan lupa. Justru preman dulu di depan. Ya, rakyat ditakut-takuti. Dan ini atas apa? Atas dasar kebijakan Joko Widodo menerbitkan Permenko nomor 6 2024. Merubah status PIK yang tadinya ini perusahaan swasta menjadi mendapat status PSN. Tanggal berapa itu? Tanggal 18 Maret 2024. Kenapa sampai bisa dapat status PSN? Ternyata kalau kita telusuri ke belakang, ini pemilik proyek ini itu terdaftar di Bursa Jakarta, adalah PANI ya. Nama kode perusahaannya itu PANI, pemiliknya itu Agung Sedayu Group atau Aguan bersama dengan Antoni Salim atau Salim Group. Dua perusahaan ini atau dua konglomerat inilah pemilik dari proyek ini, dan kami meyakini ya, ini bicara keyakinan nih, dan banyak yang yakin juga lah bahwa Taipan ini berjasa memberikan logistik untuk memenangkan ya pemilu bagi Pilpres bagi yang didukung oleh Joko Widodo. Ini sebagai bayaran, balas jasa. Jadi kalau kita sebut tadi tanggal 18 itu karena memang pengumuman dari Pilpres itu sehari sebelumnya. Begitu diumumkan, nah besoknya keluarlah PSN yang 14 proyek itu.
ada BSD, tapi juga ada Surabaya Front City. Itu ternyata pemiliknya itu siapa? Kapal api dan perusahaan dari Cina. Pemilik dari proyek yang ada di Surabaya. Bagaimana mungkin perusahaan asing dapat status PSN? Bang? Betul, itu dia. Jadi saya sebutkan tadi, ini ada di PP nomor 42 tahun 2021. Di sana disebutkan tentang fasilitas atau kenikmatan yang diperoleh oleh perusahaan yang mendapat status PSN. Bisa dilihat di situ, dan itu adalah kebijakan pemerintah. Yang kalau kita bandingkan ya, rakyat itu menderita. Kalau kita bicara HAM, ada 10 pasal di Undang-Undang Dasar itu tentang HAM, mulai dari 28A sampai 28I atau J, itu mungkin setengah dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu dilanggar oleh pemerintah, dan itu menjadi derita rakyat. Ya, sementara konglomerat ini justru sebaliknya mendapat kenikmatan. Jadi gini, ternyata Jokowi bukan cuma melanggar undang-undang biasa, tapi konstitusi ya. Konstitusi jelas. Dasar. Ya, Betul. Jadi karena itulah kita berharap sebetulnya di samping mengingatkan pemerintah untuk membatalkan proyek ini, memulihkan dan mengganti rugi rakyat yang sudah digusur ini, juga kita minta ini para konglomerat ini untuk punya hati nurani, ya jangan sekedar mengejar keuntungan, menggunakan uang untuk menghalalkan segala cara. Jangan sampai hati nuraninya diambil rakyat seperti Betul. Bangladesh itu. Yang terakhir saya berharap rakyat itu mari kita bangkit melawan. Tidak bisa ini dibiarkan seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Akbar. Laut di pantai utara Banten atau Tangerang ya. Nah, di sebelah kanan itu ternyata sudah cukup banyak bangunan-bangunan yang sedang dibangun. Ya, kerangka-kerangka rumah atau ruko atau apa itu. Kita lihat ini memang kalau bicara status PSN itu kan baru keluar bulan Maret 2024. Rasanya nggak mungkin ini dibangun setelah status itu. Jadi sebelum status sudah dibangun. Nah, ya soal swasta dan bangun itu biasa lah. Tapi kalau untuk melanjutkan proyek ya dapat status PSN itu yang kita permasalahkan. Karena selama ini itu proyek-proyek swasta, terutama infrastruktur ya, jalan atau tol ya, kalau sudah dibangun swasta itu rakyat itu biasanya kan tidak berdaya. Kita harap aparat penegak hukum membela rakyat itu juga tidak ada gitu, tidak terjadi. Nah, dengan suatu PSN situasinya bukan membaik, semakin buruk gitu. Rakyat itu akhirnya tidak punya harapan untuk mendapat perlindungan dari negara. Negara itu tidak berpihak kepada rakyat, pemilik tanah yang tergusur, tapi berpihak kepada pengembang. Ya, maka saya kira duet dari pengusaha ini harus dihentikan. Ya, mereka memaksakan pemerintah itu bikin kebijakan didukung dengan peraturan yang sangat-sangat memihak kepada pengusaha. Jadi penguasanya bikin aturan untuk kepentingan pengusaha, korbannya rakyat. Dan rakyat sudah tidak punya harapan mau mengadu ke siapa. DPR sudah tidak peduli. Aparat negara bekerja untuk oligarki penguasa tadi. Jadi kita datang ke sini, saya kira
ingin melaporkan langsung. Ini loh kondisinya itu, bangunan-bangunan itu sudah berdiri. Ya, itu sudah berdiri. Ini bukan cerita katanya gitu ya, tapi kita faktanya kita lihat fakta, bukan kata. Ya. Ini kita perlihatkan lah kepada pemirsa, teman-teman yang setia untuk berjuang bersama rakyat. Ini harus kita terus gugat, kita suarakan terutama kepada rezim yang memang pro kepada memang mereka bisa terus berkuasa atas dasar dukungan logistik dari para pengusaha. Logistiknya ini bisa membuat mereka bertahan untuk berkuasa, atau nanti kekuasaannya diturunkan kepada anak, menantu, dan mungkin berlanjut ke cucu. Bisa begitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena pengusahanya mendukung. Kenapa pengusahanya bisa mendukung? Karena memang rente yang diperoleh dari kebijakan syarat kepentingan pribadi itu memang besar untuk menyiapkan logistik bagi setiap kesempatan ada pemilu atau pilkada. Begitulah mekanisme yang terjadi. Jadi ini dugaan ini balas budi ya bagaimana? Harus diperhatikan. Ya bukan balas budi, saya kira bukan sekedar balas budi ya, tapi konspirasi jahat. Ya, kalau balas budi itu sekali pukul aja biasanya. Tapi kalau konspirasi jangka panjang dan sama-sama menyusun. Nah, bagaimana ini supaya berlanjut? Kalau balas budi ada jasa lalu dibalas begitu ya, ada penerima jasa menerima jasa dari seseorang, lalu yang menerima jasa ini membalas sekali pukul sudah. Tapi kalau konspirasi, bagaimana merancang berbagai kebijakan, program, dan juga pengubahan undang-undang yang melanggar konstitusi atau merubah peraturan PP yang tidak konsisten dengan amanat konstitusi dan mengkhianati rakyat. Itulah yang terjadi, itulah yang dilakukan oleh konspirasi tadi, konspirasi busuk itu, dan itulah yang sebetulnya terus terjadi, terutama di era Jokowi selama hampir 10 tahun ini. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Maka saya kira sudah waktunya kita bangkit. Kalau tidak nanti kita menjadi rakyat yang terpinggirkan. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar pantai Indah Kapuk 2 ini, yang dari Penjaringan ke arah barat menuju ke Merak misalnya, yang katanya sekarang sudah bisa dibebaskan sampai 30 km jaraknya dari timur ke barat, dan ini akan terus bisa saja dibebaskan sampai sepanjang 90 km. Ya, bisa saja pantai utara Banten ini sudah habis. Nanti mereka juga akan merambah di pantai utara di Jawa Tengah. Dan yang dapat status PSN misalnya itu Surabaya Front City. Itu juga sudah dapat status itu dalam rangka tadi ini pantai-pantai utara Pulau Jawa ini nanti bisa dikuasai oleh konglomerat ya untuk berbisnis, tapi juga sekaligus bisa saja mendatangkan orang-orang dari Cina daratan. Berbahaya ini. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang faktanya rezim ini bekerja sama, mengasih kesempatan kepada pengusaha-pengusaha tadi, yang kesempatan ini dilakukan secara konspiratif, melanggar konstitusi, melanggar daulat rakyat, dan tidak peduli rakyat itu nanti menjadi orang-orang yang terpinggirkan atau tidak punya mata pencarian, seperti yang tadi kita lihat di kampung yang sudah diuruk, sudah rata, atau ada rumah-rumah yang masih tinggal tapi yang ada itu isinya cuma air, genangan air. Rakyatnya entah sudah di mana, kita tidak tahu. Saya kira itu mungkin ya. Ini kan 79 tahun Indonesia Merdeka. Berapa hari lagi kita akan memperingati? Ini kok kayaknya ironis sekali gitu. Iya. Betul, ya sangat ironis. Tapi kita tidak boleh pesimis. Minimal apa yang kita lakukan sekarang ini itu sebagai
pengingat kepada rakyat dan peringatan kepada rezim yang tadi konspiratif. Jangan menganggap bahwa dengan kekuasaan yang Anda miliki, Anda mengendalikan semua, apakah TNI, Polri, atau BIN, atau ASN. Lalu konspirasi yang Anda tuntut itu bisa berjalan mulus. Dan sebaliknya, kita ini punya Tuhan. Ya, kita diperintahkan untuk menjalankan tugas nahi mungkar. Ini kemungkaran ini sudah tidak bisa dibiarkan. Maka kita bersusah payah datang ke sini. Ya, tidak ada yang membayar kita. Nah, berpanas-panas begitu ya. Untuk apa? Untuk supaya rakyat itu paham bahwa ini terjadi kezaliman sudah tingkat tinggi. Oleh siapa? Oleh yang berkuasa. Dan mereka ini merasa mereka akan bisa berjalan mulus konspirasinya. Makanya saya ingatkan, dengan kita melakukan ini, di samping kita menjalankan tugas nahi mungkar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mengajak kita semua rakyat untuk bangkit melawan kezaliman ini supaya mereka berhenti. Dan ini soal hasil nanti kita serahkan sama Allah, tapi kita ingatkan kepada mereka sudah banyak contoh-contoh yang namanya yang zalim itu ada puncak kezalimannya yang akhirnya nanti dia bisa runtuh sedalam-dalamnya, hancur sedalam-dalamnya, seperti yang terjadi misalnya waktu Nabi Musa berdakwah di Mesir yang akhirnya menenggelamkan Firaun di Laut Tengah misalnya, atau barusan saja nih di Bangladesh misalnya ya. Nah, saya berharap bahwa rakyat bangkit untuk terjadinya kejadian yang berlangsung seperti di Bangladesh tadi. Jadi sekarang kita membaca berita, hari ini mulai beredar, ya, keluarga Jokowi itu akan menguasai Golkar misalnya, ya kan? Ini kita menyinggung sedikit masalah politik internal dan yang namanya sepak terjang Jokowi ya. Kelihatan ada meme yang menggambarkan PLT-nya anaknya Pak Ginanjar, ya. Lalu ketua Dewan Pembinanya itu Jokowi gitu. Ada juga meme itu Gibran jadi ketua Golkar. Nah, masa sih orang-orang di Golkar yang begitu banyak senior, ya, pakar-pakar politik, guru-guru besar mendiamkan begitu saja ini langkah-langkah konspiratif yang dilakukan oleh Jokowi ini, dan saya kira ini tidak lepas juga dari kepentingan oligarki tadi. Bukan cuma kepentingan kekuasaan bagi Jokowi dan gengnya, tapi juga kepentingan bagi pengusaha oligarki untuk bagaimana kalau Jokowi mungkin masuk Golkar, target-target mereka untuk menguasai bisnis dan apa yang sudah direncanakan dalam konspirasi tadi itu bisa berlanjut. Nah, kalau sampai itu terjadi, kita juga mempertanyakan atau menggugat para senior-senior di Golkar itu, Anda ngapain aja? Ya, kalau ada sesuatu nanti di jangka panjang, Indonesia ini menjadi bermasalah gara-gara Golkar dicaplok Jokowi dan mereka diam saja, mereka juga saya kira pantas untuk dituntut tanggung jawabnya. Gitu kira-kira. Itu sudah confirm ya, Jokowi ambil alih Golkar. Saya kira dengan meme yang sudah terencana seperti itu, itu tidak disiapkan oleh segelintir orang ya. Dengan meme yang begitu sistemik, lalu move-nya ini mundur dulu atau apa ya, Erlangga mundur dan sebagainya. Bukan tidak, itu tidak disiapkan secara tiba-tiba dalam waktu sehari dua hari. Ya, tapi saya meyakini, ini keyakinan saya bahwa ini ada konspirasi dan oligarki tadi saya kira berperan. Oligarki kan kepentingannya bagi yang berkuasa tetap berkuasa, bagi yang berbisnis untungnya semakin besar. Mau nanti hasilnya itu bahwa mereka untung besar, rakyatnya itu jadi miskin, tersingkir atau apa, itu mereka tidak peduli. Ini adalah terakhir kami survei. Sekarang kami kembali naik jembatan penyeberangan yang berjalan. Alias perahu. Tampak pejuang-pejuang. Terus ya terakhir Arif Abu dan Arif Bes. Nah, makasih.
Racikan Berita 1.